Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Gayatri, NIM 12011132278. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar geomorfologi Indonesia dan deskripsi secara garis besar tentang geomorfologi Indonesia dari Aceh sampai Papua. Konsep dasar geomorfologi Indonesia. Geomorfologi berasal dari kata geo yang artinya bumi, morfo artinya bentuk, dan logi artinya ilmu. Geomorfologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya perubahan-perubahan pada bentuk muka bumi. Ilmu tentang alam meliputi bentuk-bentuk umum roman muka bumi, perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang evolusinya dan hubungannya dengan keadaan struktur di bawahnya. Sejarah perubahan geologi yang diperlihatkan atau tergambarkan pada bentuk permukaan bumi itu atau dikenal sebagai ilmu bentangan alam. Faktor terbentuknya lahan geomorfologi itu terdiri dari tektonik dan iklim. Sistem lempeng di Indonesia yaitu pertama ada lempeng Asia Tenggara atau Sunda, lempeng Laut India, Australia, lempeng Lautan Pasifik Barat. Iklim berpengaruh sebagai menggerakkan agen geomorfik, mempengaruhi proses geomorfologi, dan mempengaruhi perkembangan bentuk lahan. Kondisi geomorfologi yang kompleks di Indonesia terbentuk dari hasil kombinasi antara proses endogen dengan proses eksogen. Iklim memegang peranan sangat penting dalam evolusi bentuk lahan di Indonesia. Garis besar geomorfologi Indonesia dari Aceh sampai Papua. Geomorfologi Aceh. Bumi Aceh dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan wilayah, yaitu wilayah dataran rendah, wilayah pegunungan utara, wilayah pegunungan tengah atau gayo. Yang keempat, wilayah pegunungan selatan atau alas. Geomorfologi Sumatera Utara. Daerah Sumatera Utara dapat digolongkan ke dalam 3 wilayah fisiografi utama, yaitu wilayah dataran rendah, wilayah lipatan, wilayah pergunungan. Sumatera Barat. Daerah Sumatera Barat dapat digolongkan ke dalam 3 wilayah fisiografi utama, yaitu wilayah pegunungan vulkanik, wilayah perbukitan tersier, dan wilayah dataran rendah. Geomorfologi Riau. Riau dapat digolongkan ke dalam 3 wilayah fisiografi utama, yaitu wilayah rawa, wilayah dataran rendah, dan wilayah perbukitan. Geomorfologi Bengkulu. Bengkulu dipisahkan dengan kedua provinsi yaitu Jambi dan Sumatera Selatan oleh Bukit Barisan, sebuah pegunungan yang punggungnya cukup tinggi, hanya di beberapa tempat saja yang terdapat celah-celah yang cukup rendah dan lebar tempat melintas pegunungan itu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan kalau Bengkulu pada waktu yang lampau senantiasa terpencil, meskipun kota Bengkulu pernah menjadi benteng terakhir oleh orang-orang Inggris di bawah pimpinan Hafiz di Indonesia. Lampung. Fisiografi Lampung adalah bentuk lanjutan dari fisiografi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Di pesisir barat terdapat dataran rendah yang sempit, kemudian terdapat wilayah pegunungan dengan 2 jalur punggung pegunungan di mana Seling Semangko terdapat di antaranya. Mendekati pantai timur terdapat wilayah dataran rendah yang cukup lebar. Geomorfologi Jawa menurut R.W. van Benlemen tahun 1949. 1. Gunung api Quarter. Yang kedua, dataran aluvial utara. Yang ketiga, Anticlinorum Rembang Madura. Yang keempat, Anticlinorum Bogor, Pek Serayu Utara, Pegunungan Kendeng. Yang kelima, Kubah dan pegunungan pada zona depresi tengah, Pegunungan Bayah, Pegunungan Serayu Selatan. Yang keenam, zona depresi tengah terdapat di zona Bandung, zona Serayu, zona Solo, dan zona Randung Belatung. Yang ketujuh, Pegunungan Selatan, yaitu terdapat di Jawa Barat dan Jawa Timur. Geomorfologi Bali. Morfologi wilayah Provinsi Bali terdiri dari daerah dataran rendah pantai, sungai, rawa, danau, dataran vulkanik, serta dataran sedimen yang terbentuk landai dengan kemiringan 0-5% dengan ketinggian berkisaran 0-25 meter. Di atas permukaan laut, kondisi morfologi ini mempunyai tingkat erosi permukaan yang kecil dan beberapa tempat merupakan daerah abrasi serta proses pengendapan aktif, terutama di daerah Teluk Benoa, Singaraja, dan Gilimanuk. Geomorfologi Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau-pulau di Nusa Tenggara terletak pada 2 jalur geantiklinal dengan merupakan perluasan busur pada banda di sebelah barat. Geantiklinal ia membujur dari timur sampai pulau-pulau Romang, Weter, Kambing, Alor, Pantar, Somblen, Solor, Adonom, Flores, Rianca, Komodo, Sumbawa, Lombok, dan Bali. Sedangkan di bagian selatan dibentuk oleh pulau-pulau Timor, Roti, Sawu, Riju, dan Dana. Pegunungan geantiklinal tersebut bercabang di daerah Sewu. Salah satu cabangnya membentuk sebuah ambang yang turun ke laut melewati Rijau dan Dana, berakhir ke arah punggung bawah laut di selatan Jawa. Cabang lain merupakan rantai penghubung dengan busur dalam yang melintasi daerah dekat Sunda.
Geomorfologi Sulawesi. Pulau Sulawesi terdiri dari 4 cabang yang sempit atau lengan-lengan dipisahkan oleh teluk-teluk yang dalam dan dipersatukan pada bagian tengahnya. Relief atau perbedaan tingginya pun bervariasi. Geomorfologi Kalimantan. Kalimantan memiliki pulau yang datar dikarenakan mempunyai pesisir yang rendah dan memanjang serta dataran sungai, terutama di sebelah selatan dan barat. Kalimantan tidak memiliki pegunungan berapi, namun jajaran pegunungan utamanya semua merupakan gunung berapi. Gunung Kinabalu di Kalimantan yang tingginya 4.100 mdpl merupakan puncak tertinggi di Asia Tenggara dan merupakan gunung tertinggi di antara pegunungan Himalaya dan puncak Jayawijaya yang tertutup salju di Irian Jaya. Kalimantan dilalui oleh sungai-sungai besar yang mengalir dari bagian tengah pulau ke pesisir. Kalimantan memiliki 3 sungai terpanjang yang menjadi kebanggaan Indonesia. Sungai Kapuas 1143 km, Sungai Barito 900 km, dan Sungai Mahakam 775 meter. Papua. Di Irian Jaya sekarang Papua dapat dijumpai beberapa wilayah fisiografi yang kalau kita lihat dari selatan menjadi sebagai berikut. Pertama, wilayah rawa, di mana antara lain terletak di kota Merauke. Dua, wilayah dataran rendah di atas wilayah rawa. Yang ketiga, wilayah dataran tinggi yang berbatasan dengan wilayah pegunungan tinggi. Yang keempat, wilayah pegunungan tinggi dengan puncak-puncak salju abadinya. Yang kelima, wilayah cekungan Membramo. Yang keenam, dataran rendah pesisir utara. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih.